Halo Indonesia, selamat datang kembali di channel Vlogger BB. Masih bersama saya Wasi Sulebabi. Kali ini saya akan membuat video tentang sesuatu hal yang menarik. Yakni kondisi belakang rumah saya itu ada seuprit tanah itu kecil, ukurannya berapa itu untuk naruh jemuran, terus ya buang sampah di situ. Saya bakar sampahnya, kalau yang organik yang itu saya biarkan di tanah. Terus kalau di sini kan datarannya itu agak rendah, jadi kalau hujan banyak air yang bermuara di sini, menggenang di sini ya. Parkirnya banyak yang berakhir di sini. Nah, dari sisa-sisa sampah-sampah itu akhirnya tumbuhlah kehidupan, atau apa kalau kecil gini apa habitat atau apa, ada jambu biji, ada pepaya, yaitu sisa-sisa buah yang saya makan saya lemparkan itu tumbuh. Terus pepaya itu juga, atau pari itu sisa masak saya buang ya akhirnya tumbuh. Terus dulu itu ada pernah labu, itu ada lamtoro, itu juga secara otomatis. Belum yang tanaman kecil-kecil, rumput-rumput semak-semak ini nggak tahu ini ada tanaman apa aja ini kecil-kecil, yang kesemuanya itu tumbuh secara otomatis. Itu tidak pernah saya perintah, saya suruh, atau mungkin ada pengumuman dari semesta, besok di belakang rumahmu tanami, nggak ada ya. Ketika sebab akibat atau hukum media, hukum ruang dan waktu itu terpenuhi, ya semesta itu akan bergerak dengan sendirinya. Artinya ketika di tanah itu ada bibit, sebuah bibit tanaman, entah tanaman apapun, terus di situ ada air, ada udara, ada sinar matahari yang memungkinkan tanaman ini untuk tumbuh, ya dia akan tumbuh gitu loh. Ya mungkin sama dengan manusia itu, ketika ada spermatozoa dan ovarium, entah bagaimana caranya mempertemukan, ya kalau biasanya ya melalui itu aja ya, tapi kan bisa melalui bayi tabung atau apa, diproses apa. Ketika dia dipertemukan ya berada di ruang yang tepat, ruang waktu yang tepat, yang memungkinkan dia tumbuh, ya dia akan tumbuh secara otomatis, nggak usah diperintah. Bukan seperti apa, kita bikin apa ponsel, jangankan ponsel, kita mau masak nasi ya, beras sudah ada, air sudah dikasih air, sudah dikasih apa, dicuci, sudah dimasukkan ke dalam magicom, sudah ditaruh, tidak ditombol listriknya, ya dia nggak matang itu, nggak otomatis. Meskipun mesinnya otomatis, kalau matang mati sendiri, tapi kalau tidak di on ya dia tidak matang. Kehidupan itu juga demikian. Kalau di kehidupan di semesta itu nggak demikian. Begitu dia berada di satu ruang titik yang tepat, yang menjadikan dia, karena pada dasarnya semua yang ada di kehidupan itu adalah sebuah mikroorganisme yang hidup gitu. Ketika dia bertemu pada satu komposisi yang pas, dia akan tumbuh, dia akan hidup dengan sendirinya. Ya kehidupan ini kan nggak ada yang ngatur, nggak ada yang memerintahkan atau mengerjakan. Misal malaikat datang, ngapain? Oh lihat malaikat lagi itu nanam pohon, nggak ada. Ya tiba-tiba tumbuh. Ada satu pembelajaran menarik dari kondisi seperti ini. Ya seperti pari itu, saya itu sampai bosan. Ya buahnya itu ya ada yang agak normal, besar, ada yang kecil-kecil, ya, tapi ya yang lebih banyak itu tidak sehat. Artinya tidak besar bagus itu enggak, tapi bisa dimasak, dibuat, dimakan itu bisa, kita sayur itu bisa. Terus buah jambunya itu ya juga berbuah, ya enak, dimakan enak, tapi bentuknya nggak bisa bagus. Pepayanya itu ya berbuah, tapi ya nggak bisa besar-besar, nggak banyak.
Satu pelajarannya itu gini, kita itu di Indonesia ya, sama kita kondisi hari ini di negeri ini, sekedar hidup karena sebuah ruang waktu, tumbuh-tumbuh, hidup-hidup, tetapi tidak menjadi maksimal. Tanaman-taman tadi yang di belakang rumah saya itu, kalau dijual ya nggak laku itu, tapi kalau diberikan orang disuruh makan ya nggak masalah, bisa. Kita itu hampir sama dengan kondisi sosial di sekitar kita. Ya kita kalau untuk hidup-hidup gitu, ya kita misal disuruh apa ya, ya bisa melakukan sesuatu. Tetapi kalau disuruh bekerja untuk dipekerjakan sesuatu yang lebih profesional, banyak yang nggak laku bos, nggak tahu. Kan banyak tenaga kerja kita itu ya hanya tenaga kasaran, tenaga di bawah, rendahan, kuli-kuli gitu. Kalau untuk yang bagian untuk menempati posisi top up itu jarang, hanya sepersekian yang laku, selebihnya ya jadi pekerja kasaran. Artinya sumber daya manusia kita itu tidak bisa maksimal karena rata-rata seperti tanaman tadi, tidak dirawat, tidak dipelihara secara maksimal. Pendidikan kita ya kan, kalau manusia sumber daya itu kan kembalinya lagi ke sumber daya manusia itu ke pendidikan, kembalinya itu ketika pendidikan kita itu dioptimalkan, bagaimana memaksimalkan sumber daya itu, ngajari, memberikan pemahaman, ya pastinya nanti sama seperti tanaman buah tadi. Kalau dia dipelihara secara maksimal, perawatannya maksimal, ya pasti dia tumbuhnya itu juga maksimal, dijual laku gitu loh. Bukan hanya sekedar tumbuh dan berbuah. Dan ini kondisi kita di Indonesia yang kita harus menyadari bahwa kita harus memaksimalkan bagaimana meningkatkan sumber daya manusia kita, karena potensi kehidupan sosial itu ya logikanya gini, kita itu banyak penduduk, kalau semuanya tidak produktif, tidak maksimal untuk menghasilkan atau mandiri atau mampu bekerja secara maksimal, ya itu nanti akan menjadi beban sosial kita semua gitu loh. Misal dalam satu keluarga kita punya anak, terus punya adik, keluarga, saudara, kalau semuanya nggak bekerja ya nanti kita juga repot gitu. Di dalam lingkup besar juga demikian. Kalau terlalu banyak orang nganggur, tidak bekerja, tidak maksimal dalam hidupnya, ya nanti akan menjadi beban bagi kita semua gitu, menjadi permasalahan bagi kita semua. Dan untuk itu ya kita harus memaksimalkan bagaimana sumber daya manusia kita itu menjadi maksimal. Ya harus dilatih, harus dirawat, harus dimaksimalkan potensinya supaya dia itu menjadi semacam buah yang bisa laku dijual di pasar. Intinya ya seperti itu. Oke, demikian video kali ini. Terima kasih, tetap semangat untuk menjadikan Indonesia yang jauh lebih hebat di masa depan. Tetap semangat.